Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarin sore Pak Nur membuat status di WA, ya, bagi orang yang berniat mencari ilmu, dimanapun dia akan mendapatkan ilmu. Saya ulangi sekali lagi ya, bagi siapapun yang berniat mencari ilmu, dimanapun dia berada, dia akan mendapatkan ilmu. Kemudian status yang kedua, bagi siapa yang tidak berniat mencari ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu walaupun dia itu berada di sumber ilmu. Yang kedua saya ulangi ya, bagi siapapun yang tidak berniat mencari ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu walaupun dia itu berada di sumber ilmu. Bagi orang-orang yang tidak berniat mencari ilmu ya, walaupun dia itu bertemu dengan orang pintar, bergaul dengan teman-temannya yang pintar, tapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Umpamanya gak niat. Seandainya gelas mau dimasuki air tapi ada tutupnya, tidak mungkin masuk walaupun dia itu sekitarnya itu banyak air gitu loh. Tapi bagi orang-orang yang berniat mencari ilmu, dimanapun dia itu akan mendapatkan ilmu. Di sekolah, di rumah, di pasar, di masjid. Kalau dia niatnya pengen mencari ilmu, ya dia akan mendapatkan ilmu dimanapun itu. Dulu Pak Nur sudah pernah mencontohkan, ada seorang tukang parkir yang profesional. Ketika datang sepeda langsung dituntunkan, langsung diparkirkan, ya ada karcisnya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau bagi orang-orang yang pengen mencari ilmu, dia mendapatkan ilmu dari sana. Bagi orang-orang yang tidak pengen mencari ilmu, ya sudah, itu berlalu saja. Maka dari itu, sebagai seorang pelajar, tugasnya belajar, dimanapun harus belajar. Pak Nur tadi sudah mengawali sebelum apel tadi, bahwa SMA Muhammadiyah 2 Surabaya itu 1 tahun mendapatkan 104 piala, ya, dan 60 diantaranya itu juara internasional. Kenapa Pak Nur tahu? Karena penelitian S2-nya Pak Nur di sana, meneliti bagaimana ekstrakurikuler di sana itu. Ternyata mereka itu anak-anak yang bersemangat untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi dia tahu, oh bapak guru ini pinter, dia mendekati terus. Termasuk tapak suci itu juara internasional. Yang paling banyak adalah juara robotika di Jepang, di Cina, di Korea, mereka menang. Karena mereka itu tahu gitu loh, ini ada sekolah yang adalah sekolah yang bagus, kemudian guru-gurunya juga pinter-pinter, diberi kesempatan untuk maju, niatnya untuk mencari ilmu, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Tapi apakah ada Pak sekolah yang anak-anaknya itu tidak berniat mencari ilmu? Ada. Selama 3 tahun, selama sekolah di sekolah tertentu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Memang pancene niate gak golek ilmu, niate kuwi ben aja diseneni bapak ibu ning omah. Saya kalau tidak sekolah, saya dimarahi sama bapak sama ibu saya. Datang ke sekolah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, ini sering sekali Pak Nur sampaikan, kalau kalian itu pengen menguasai suatu ilmu, ketemu sama temanmu yang pinter, ketemu sama gurumu yang pinter-pinter, manfaatkan itu. Karena kesempatan itu langka, ya. Misalnya kamu pengen melukis yang bagus, pengen bernyanyi yang bagus, Mugaru ini banyak bapak ibu guru yang bisa, ya. Jangan sampai
wis cedhek karo guru, wis cedhek karo kanca-kanca sing pinter-pinter, awak dhewe gak kecipratan pintere. Jangan sampai. Malah kecipratan sing gak genah-genahi. Jangan sampai. Ya. Intinya Pak Nur ini kalau menyampaikan seperti ini, Pak Nur ini mengajak kalian gitu loh, Rek. Bukan Pak Nur itu udah pinter terus nuturi, enggak. Pak Nur ini mengajak. Tugasnya Pak Nur dan kalian itu sama-sama mencari ilmu dimanapun, kapanpun. Karena guru sekarang ini tantangannya lumayan berat. Pak Nur pernah dikasih tahu sama temannya Pak Nur yang di Madura. Dia guru bahasa Inggris di Madura. Kemudian dia mendaftarkan PNS jadi guru. Kemudian ditugaskan di SMA di Surabaya, SMA favorit, ya, SMA favorit. Dia mengajar di sana itu stres. Kenapa? Karena anak-anaknya yang diajar itu SMA itu pinter-pinter bahasa Inggris, mungkin lebih pinter daripada gurunya. Ayahnya ada yang bekerja di departemen luar negeri. Pokoknya SMA favorit ini anak-anaknya para pejabat, ya, kemudian para pengusaha, pinter-pinter. Dia stres, akhirnya dia dipindah lagi ke Madura karena murid-muridnya protes ndak bisa ngajar. Jadi guru itu sebenarnya juga harus terus belajar gitu loh. Karena kalau ndak begitu, anak-anak ini sudah pinter-pinter. Sumber belajar itu kalau zamannya Pak Nur dulu itu dari guru dan dari buku tok. Sekarang ndak, ada internet. Kalian mau mencari apapun di YouTube, di Google ada. Sumber ilmu bukan hanya guru dan buku sekarang itu. Guru kalau nggak sering belajar, ya, akan kalah dengan siswa-siswinya. Ada lagi guru TIK. Ini pas zamannya ada pelajaran TIK dulu itu. Ya Allah, dia ngajari TIK di sekolahnya itu merasa nggak mampu, merasa kewalahan. Karena apa? Yang diajari ini kelas apa namanya itu, yang SMA 2 tahun itu loh, akselerasi, ya, 2 tahun dia ngajar di sana. Pinter-pinter anaknya, lebih pinter daripada gurunya. Karena apa? Ada yang ayahnya ini seorang programmer, dia belajar ke ayahnya. Jadi pelajaran itu sudah gitu loh. Maka dari itu, kalau Pak Nur menyampaikan di sini, ini bukan ngajari, bukan apa. Pak Nur ini mengajak, ayo kita belajar. Ketika kita berada di sumber ilmu, seharusnya mampu membuat kita itu menjadi orang-orang yang pinter, ya. Kalian pengen bisa ngomong, banyak Bapak Ibu guru di sini yang pinter-pinter, ya, public speaking dan lain sebagainya. Pengen belajar opo di sini, ada pelajarannya, ada. Dekati guru-gurumu. Jangan sampai ketemu sama orang pinter, ketemu sama teman pinter, ketemu sama sekolah yang mendukung kalian untuk pinter, tapi kalian tidak pinter. Itu ya. Iki kita wis ngantuk kabeh ini, ketokane wis apik tenan nih yang disampaikan Pak Nur ini, ya. Oke, terima kasih. Dan hari ini ada pemeriksaan atribut, ya. Hari ini ada pemeriksaan atribut oleh teman-teman IPM. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.